Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Quran Hadis di madrasah yang beranggotakan saya, Lediva Stefani, 2 Dimas Zainur Rahman, dan yang ketiga Rendi Setiawan. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran Quran Hadis di madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari evaluasi. Evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Secara etimologi, evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nah, nilai dalam bahasa Arab itu disebut al-qiyamah atau al-takdir yang bermakna penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan at-takdir at-tarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada tujuan evaluasi. Nah, tujuan utama evaluasi itu dalam proses pembelajaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian kompetensi oleh siswa sesuai indikator yang dirumuskan sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Karena itu, diadakanlah tes yang diberi nama tes penempatan, tes formatif, tes diagnostik, dan tes sumatif. Adapun terdapat beberapa tujuan utama dalam evaluasi, diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, hasil evaluasi yang diperoleh itu selanjutnya dapat digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa atau mengisi raport, yang berarti untuk menentukan kenaikan kelas atau lulus tidaknya seseorang siswa dari suatu lembaga pendidikan tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Nah, pengajaran sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, komponen yang dimaksud antara lain yaitu tujuan, materi, bahan pengajaran, serta metode dan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk keperluan bimbingan dan konseling. Hasil evaluasi. Nah, hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau data bagi pelayanan BK oleh konselor sekolah atau guru BK. Kemudian yang terakhir, tujuan evaluasi yaitu untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Kemudian prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, objektivitas. Evaluasi harus dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas guru atau faktor lain di luar kompetensi siswa. Kemudian keberlanjutan. Nah, keberlanjutan di sini yaitu evaluasi itu dilakukan secara berkesinambungan untuk mengetahui perkembangan kemampuan siswa, bukan hanya di akhir pembelajaran tapi selama proses pembelajaran. Kemudian komprehensif. Nah, komprehensif di sini dimaksudkan yaitu evaluasi harus mencakup seluruh aspek pembelajaran, baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian adil dan transparan. Proses evaluasi harus dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Nah, hasil evaluasi ini juga harus disampaikan secara transparan kepada siswa dan orang tua siswa. Kemudian kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi harus sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Kemudian langkah-langkah evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini mencakup menentukan tujuan evaluasi, kemudian menyusun instrumen penilaian seperti tes lisan, tes tertulis maupun praktek baca tulis Al-Quran. Kemudian pelaksanaan. Nah, melaksanakan evaluasi ini harus sesuai dengan metode yang direncanakan.
Contohnya yaitu membaca Al-Quran dengan tajwid atau menjelaskan isi hadis dengan sederhana. Kemudian memberikan instruksi yang jelas kepada siswa. Setelah itu pengolahan hasil evaluasi dengan cara menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui pencapaian siswa. Kemudian memberikan nilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian langkah-langkah evaluasi yaitu menyampaikan hasil evaluasi kepada siswa melalui raport atau laporan hasil belajar. Kemudian yang terakhir tindak lanjut. Tindak lanjut yaitu memberikan bimbingan atau remedian bagi siswa yang belum mencapai kompetensi. Kemudian mengembangkan strategi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut presentator selanjutnya. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa macam dari evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, perlu diketahui bahwa ada beberapa macam evaluasi atau ranah dari evaluasi tersendiri. Nah, apa ya? Dari ketiga ranah tersebut itu ada yang pertama kognitif. Kognitif ini merupakan salah satu pengukuran dari hasil pembelajaran dalam bentuk atau dalam fokus tujuan kepada pengetahuan otak dari para peserta didik. Nah, bagaimana cara mungkin menafsirkan Al-Quran, hadis, terus apa makna dari isinya, dan lain sebagainya. Nah, dalam penilaian kognitif ini juga bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu tes lisan. Nah, tes lisan ini merupakan salah satu tes yang dilakukan secara tatap muka dengan guru. Nah, dengan guru itu memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan dijawab secara langsung dan konstan. Nah, pelaksanaannya ini membutuhkan banyak waktu karena mungkin bisa satu persatu ataupun beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Nah, yang kedua itu bisa dengan tes tertulis. Nah, tertulis ini sering sekali atau paling banyak digunakan dalam evaluasi di pembelajaran Quran hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Karena apa? Karena efisiensi waktu, terus dikerjakan secara mudah karena bersama-sama, dan bisa mendapatkan waktu yang luang untuk memikirkan jawaban yang telah diberikan oleh guru. Nah, dari tes tertulis itu jawabannya ditulis dengan ballpoint di kertas ataupun yang lainnya. Nah, untuk yang ranah kedua itu ranah psikomotorik. Nah, dari ranah psikomotorik ini berfokus kepada keterampilan peserta didik. Nah, mungkin keterampilan dalam membaca Al-Quran dan hadis. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara praktik mungkin sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok. Nah, untuk ranah yang terakhir itu ranah afektif. Nah, afektif ini berfokus kepada sikap daripada peserta didik. Nah, dari telah melaksanakan pembelajaran Al-Quran hadis, nah itu kan pasti akan memberikan efek kepada sikap peserta didik, apakah mungkin terkait menghargai atau mencintai anak yatim. Nah, maka itu bisa diimplementasikan dalam sikap tersebut, mungkin bisa menolong atau membantunya dan lain sebagainya. Nah, dari afektif ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu observasi. Nah, observasi ini juga dilakukan oleh seorang guru, mungkin bisa mengamati di dalam ruangan kelas tersebut apakah si anak tersebut bisa berperilaku baik ataupun malah tidak. Nah, sehingga guru bisa mendapatkan penilaian daripada murid tersebut di ruangan kelas. Nah, yang kedua itu penilaian diri. Nah, penilaian diri itu lebih mengarah pada peserta didik menilai dirinya sendiri, apakah dia telah mampu mengimplementasikan sikap-sikap yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dipelajarinya ataupun tidak. Nah, jadi kesimpulan yang telah dibahas oleh pemateri yang pertama dan kedua serta yang saya terakhir tiga, nah itu dapat disimpulkan bahwa evaluasi itu merupakan suatu hal yang paling penting dalam pembelajaran. Karena apa? Untuk bisa mengetahui apakah si peserta didik itu bisa telah mencapai capaian belajar dan bisa
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dalam pembentukan evaluasi juga bisa harus menggunakan prinsip-prinsip dan tujuan yang pasti. Nah, mungkin dari langkah-langkahnya bagaimana dan cara pengaplikasiannya bagaimana, apakah efektif ataupun tidak. Nah, evaluasi yang baik itu akan berpengaruh kepada hasil peserta didik yang baik juga. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.